Nama saya Betty Yunita. Saya seorang anak dari almarhum Pak Siregar. Ibu saya Ibu Boru Butar-Butar, istri dari Gabriel Sinaga, dan seorang ibu dari Aldrich Sinaga. Yang paling saya takutin saat ini pandemik 2020 gak gampang di kehidupan semua orang lah ya, termasuk kami juga. Suami saya sudah 16 bulan tidak bekerja, saya juga sama 1 tahun sudah tidak bekerja. Kita memang benar-benar harus survive di dalam kehidupan ini ya, bisa dibilang hampir setahun lah gak ada pemasukan. Cuman yang ketakutan itu, puji Tuhan, hari Kamis kemarin sudah dijawab Tuhan. Suami saya sudah dapat pekerjaan. Saya pengen, karena hidup saya sekali, saya pengen menjadi seorang wanita yang bisa berpenghasilan. Kalau misalnya yang namanya pasangan, masih mending kalau udah settle. Gimana kalau belum settle? Kebetulan saya udah ada bisnis juga, tapi ya sekarang lagi masih meniti ya. Kiranya bisnis ini bisa menjadi salah satu berkat yang selamanya bakal menjadi berkat gitu sampai saya tua nanti gitu. Cuman untuk saya ngerasa aman di sini belum juga. Yang benar-benar saya ingat banget adalah pertama kali saya cari uang setelah kuliah di Bintan. Tidak ada komunitas rohani yang support yang mumpuni lah, satu itu. Setelah itu kan saya ke kapal tuh, apalagi yang saya kontrak pertama kan di Costa Cruz, dan mereka juga memang tidak ada komunitas yang seperti itu. Jadi komunitas kayak persekutuan, kayak gimana sharing atau seperti semacam itu nggak ada. Jadi gimana saya cuman survive 8 bulan di kapal dengan makanan rohani saya. Ya saya saat teduh, saya berdoa, baca Alkitab sendiri. Pas di Bintan dan di kapal itu adalah momen dimana ya Tuhan, 1 rupiah aja susah banget ya nyarinya. Dan inilah part dalam hidup aku yang seperti ini gitu. Dan aku pas ngerasa kosong ya segitu gitu. Aku ngerasa kosong karena ngerasa aku dapetin ini seperti ini, tapi tidak ada support rohani. Mau mewah gimana ya, salah satunya adalah yaitu nangis sendiri di kamar, cerita sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Dan mungkin it sound like crazy, right? But I feel better when I'm talking to him ketika lihat di kaca. Karena itu bakal feel better dengan kita cerita sama pribadi yang tidak akan pernah mungkin kasih tahu rahasianya. Apapun yang kita omongin, kayak kita pengakuan dosa, dia tidak akan pernah ember lah, bisa dibilang. Dan satu keuntungannya apa? Kita bisa lega. Karena dia itu adalah Bapa yang mendengar apapun itu. Really, apapun itu. Selain mendengar, dia juga tahu. Dan mungkin setelah itu, okay, Bet, kedepannya kamu gak akan kosong lagi. Talk to me. I'm here 24 hours from Monday to Sunday, from January to December. He's always available. And I'm so lucky that I have him in my life. Ini tuh terjadi waktu saya pulang dari kapal. Yang saya ingat adalah pas saya pulang dari kapal, itu kan setiap bulan saya kasih ke orang tua saya nih. Terus pas saya pulang dari kapal setelah 8 bulan, senang dong ketemu orang tua, boleh-oleh. Saya tanya, berapa nih? Kakak udah kasih segini, kalau dihitung-hitung mungkin dapatnya segini. Terus saya bilang, ya habis Kak. Kenapa bisa habis? Iya, soalnya kan buat hidup sehari-hari, buat mama harus bayar utang kan buat kakak waktu kuliah dulu, bayar utang ke sini, ke situ. Akhirnya saya tahu papa saya udah gak kerja lagi. Saya ngerasa, aduh kenapa sih si papa, saya masih sehat, kenapa sih harus berhenti kerja gitu. Jadi saya ngerasa tambah dong burden saya gitu, maksudnya. Dan saya ngedengar papa saya udah gak mau kerja, padahal beliau masih sehat waktu saat itu. Terus dibilang gak ada
Jujur saat itu saya bener-bener marah, nggak mau ngomong sama mama saya dalam waktu berapa hari. Saya kesel banget, kesel-keselnya, sudah capek, kepala di kaki di kepala di kaki gitu kerja, udah kayak apaan di kapal, tapi ternyata apa yang saya kirim ternyata habis gitu aja gitu. Terus akhirnya meskipun saya mengerti harus bayar ini, cuman saya bener-bener nggak bisa terima saat itu. Cuman ketika itu saya ngedengar khotbah, saya lupa saya kedengar khotbah di mana atau saya di mana saya lupa, kan dia bilang seperti ini. Jadi kita itu adalah bejana-bejananya Tuhan. Kita tuh diciptakan bejana-bejananya Tuhan. Bejana-bejana itu diciptakan beda, setiap saya, kamu, saudara-saudara itu setiapnya beda. Orang tua, bahkan anak-anak pun beda diciptakan. Ada yang besar. Bejana-bejana itu apa? Itu adalah bejana berkat setiap orang. Nah, berkat Tuhan itu ibarat air. Tuhan bakal kucurkan. Misalnya ini bejana kita segini. Tuhan bakal kucurkan berkat kita dan dia akan memberhentikan itu kalau udah penuh. Betul ya? Karena kan sudah penuh. Nah, mau nggak kalau misalnya berkat Tuhan itu kini berhentikan aja? Oh, tidak mau dong. Kita kan pengen terus mengalir ya. Tapi kalau sudah penuh kata Tuhan berhenti. Nah, makanya biar berkat Tuhan terus mengalir, kita harus bikin lubang di bawah. Kalau kita bikin lubang di bawah, kan lama-lama jadi nggak penuh lagi tuh, jadi berkurang. Nah, Tuhan pasti bakal terus kasih berkat, terus kasih berkat. Intinya kita harus jadi saluran berkat. Setelah itu aku dapetin itu, aku bener-bener langsung tersadar. Saya mau kirim terserah. Bahkan saya mau hampir 3/4 apa gimana gaji saya udah kirimin ke orang tua. Apakah saya merasa terima itu? Enggak. Apalagi sama orang tua. Yakinlah kalau kita memang gimana sama orang tua, berkat kita nggak akan pernah putus. Ada aja. Saya ingat banget waktu pas di Komsel Marriage yang di sharing sama Abang Frans tentang bentuk-bentuk dari love itu sendiri apa. Setelah dibilangin seperti itu, saya dengan suami saya jadi lebih, oh iya ya, oke, jadi kamu lebih suka begini ya, jadi kamu lebih suka begitu ya, jadi itu sangat membantu ya, itu membantu banget dalam hubungan kami. Oh ya, pengajaran yang saya ingat adalah waktu pas Perju sharing tentang talenta, yang Tuhan bakal minta penghakiman. Mana nih talenta kamu? Saya udah ngasih. Saya ngasih segini karena saya percaya kamu bisa ngasilin itu. Yang terakhir itu adalah yang saya ingat waktu pas Bapak Holi juga, Bapak Perju juga, yang dia bilang tentang yang dari manusia lama ke manusia baru. Orang kalau mau ke manusia baru itu adalah konsepnya itu harus berubah dulu dari pikiran dulu. Mau orang mau ngomong segimanapun juga, tapi kalau kita nggak buka pikiran kita, it's useless gitu. Itu yang benar-benar mengena banget dari pengajaran GPI. Makasih ya. Iya banget, kalau misalnya manusia baru akan membawa dampak ke sektor kehidupan ya tentu baik ya, tentu iya ya. Jadi gini, ada Einstein pernah bilang kayak begini, kalau kamu melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang beda, that's a stupidity, that's silliness. Jadi kalau kamu mau menghasilkan yang beda, kamu harus mengubah formulanya. Kamu harus merubah rumusnya. Kalau kamu melakukan yang sama berulang-ulang dan hasilnya begitu-begitu, mengharapkan hal yang beda gitu, it's silly. So you have to change dengan rumus yang baru, dengan sesuatu yang baru, dan kamu pasti bakal mendapatkan hasil yang baru juga. Untuk keluarga, aku berharap kiranya Tuhan mau memberikan kepercayaan kepada saya untuk sebagai ibu punya anak lagi. Rumah tangga saya tetap terus baik, saya dan suami saya tetap terus dibentuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi setiap hari, menjadi anak yang baik juga kepada ibu mertua dan ibu saya, maksudnya cuma mereka berdua kan yang tertinggal. Berharap ini adalah adik saya bisa menikah gitu sih. Terus untuk profesi, dan sekiranya profesi saya sekarang ini bisa menjadi mangkuk nasinya saya gitu.
untuk sampai selanjutnya. Untuk yang komunitas iman, saya sih pengen rindu kalau misalnya untuk ke depan saya bisa menjadi sharing di EXO atau misalnya di sekolah minggu, mungkin kapasitas saya seperti itu gitu. Nah, makasih banget ya yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Terus kiranya video ini bisa memberikan kontribusi yang bagus buat komunitas kita semuanya. Terima kasih. Kiranya pengajaran manusia baru ini bisa benar-benar diimplementasiin juga ya buat kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, happy Sunday, God bless you, bye.